REV adalah mobil listrik pertama yang sangat didambakan oleh orang Indonesia. Karena apa? Karena harganya yang sangat bersahabat. Tapi ya orang Indonesia ya biasa memang suka wait and see. Sudah hampir setahun, yaitu Agustus 2022, REV muncul di Indonesia. Sekarang saya ada di Wuling Arista Kalimalang. Kita akan cek apa saja sih keluhan mobil ini. Saya Kelly untuk Project G. Inilah beberapa keluhan yang kami dapatkan dari para pengguna REV setelah pemakaian hampir setahun, serta beberapa solusinya saat kita berdiskusi pada pihak bengkel resmi Wuling Arista. Yang pertama, adanya suara-suara pada bagian bracket seatbelt pengemudi, di mana pada bagian ini seringnya mengeluarkan suara yang cukup mengganggu di saat menerima goncangan ataupun memasuki jalan yang tidak rata. Namun hal ini dapat diatasi mudah kok. Bawa saja ke bengkel resmi tanpa biaya alias gratis. Yang kedua adalah setir yang kurang presisi. Setelah beberapa penggunaan, beberapa konsumen mengeluhkan adanya ketidakpresisian dalam mengemudi atau setir tidak lurus. Dan hal ini bisa diselesaikan dengan melakukan perbaikan di bengkel spuring atau bengkel resmi. Nomor 3, ada sedikit keluhan mengenai fitur Halo Wuling yang tidak merespon. Hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan reset atau cabut dan pasang kutub aki. Nomor 4 yaitu AC yang kurang dingin, di mana beberapa pengguna mengeluhkan setelah beberapa bulan pemakaian mereka mengalami kurang dinginnya suhu pada kabin REV. Namun hal tersebut biasanya dapat diatasi dengan penambahan freon AC. Hal ini bisa dilakukan pada bengkel AC umum atau bengkel resmi. Nomor 5 yang terakhir, hal ini jarang dijumpai sih, di mana katanya ada 1 atau 2 pengguna yang mengalami tidak dapat charge mobilnya saat dicolok ke charger. Hal ini solusinya dengan melakukan reset melalui aki atau menggunakan komputer diagnostik pada bengkel resmi Wuling. Sekarang kita driving impression untuk Wuling REV. Halo. Sekarang saya ada di depan Wuling Arista Kalimalang. Kita menuju. Maaf, bisa diulang? Oke, kayaknya Wulingnya kebingungan ya kayaknya. Jadi saya ngomong sendiri harus dimatiin kayaknya fitur ini. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Batal. Batalkan. Kesan pertama, mobil ini memang compact banget ya. Kecil. Soalnya badan saya agak besar, tinggi saya 177. Jadi mobil ini saya terasa cukup terkungkung ya, karena memang size dalam interiornya itu sangat kecil. Tapi visibilitasnya sangat baik. Ya, jadi saya bisa ngelihat jalan di depan itu dengan sangat jelas, kiri, kanan ya. Terus MID-nya juga cukup komplit, walaupun sederhana ya bisa dibilang. Oke, sekarang saya di sport. Wah, ini dia ya. Kalau menurut saya ini adalah kelebihan Wuling REV ya. Tarikannya itu jos ya. Ini fun sih, ternyata ini sangat fun ya, fun to drive. Tenaganya ada gitu. Walaupun kecil tapi cabai rawit. Nah, dengan adanya speednya seperti ini, mobil ini tuh benar-benar jadi ideal ya untuk kita bawa dalam kota gitu ya. Misalkan dalam keluarga mau buat jemput anak, antar istri belanja, atau buat istri ya, atau buat anak kita yang perempuan bawa mobil ini untuk kuliah, atau dia jemput adeknya, atau dia jalan-jalan. Mobil ini tuh sangat pas ya kalau dari sisi size dan kondisi jalan di Indonesia. Tapi memang karena kondisinya mobil ini juga sangat compact dengan ban yang kecil, jadi tidak bisa terlalu melewati medan yang challenging. Oke, yang saya gunakan sekarang adalah REV yang long range. Ini harganya di 300 juta ya. Tapi karena ada subsidi pemerintah, yaitu pemotongan PPN dari 11% jadi 1%, jadi harganya itu kurang sekitar 10%. Untuk yang standard range, itu harga normalnya itu di 243 juta. Cuman karena tadi ada subsidi, jadi harganya sekarang dipotong 10% itu ada di sekitar 221 juta. Kalau di harga 221 juta, menurut saya itu ya cukup menggiurkan ya. Karena kita tahu memang mobil listrik di Indonesia itu cukup mahal. Dengan adanya Wuling REV di harga 200 jutaan ini bisa bersaing dengan mobil-mobil yang di harga 200 jutaan ya, seperti Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, ataupun Suzuki Espresso. Jadi ini adalah pilihan bagi pengendara mobil yang ingin mencoba teknologi listrik ya. Nah, kalau dibilang
mobil listrik nggak ada suaranya? Ada suaranya, tapi suaranya itu kayak nging gitu. Dan itu menurut saya keren sih. Jadi nggak mengeluarkan suara yang mengganggu. Apalagi nih yang paling penting, mobil ini tidak mengeluarkan emisi. Emisinya itu nol. Jadi tidak ada polusi yang diproduksi oleh mobil ini. Jadi mobil ini sangat friendly dengan lingkungan. Jadi tidak ada polusi sama sekali. Satu hal lagi mengenai ngecharge mobil ini. Nah, mobil ini memang idealnya itu menggunakan charger sendiri ya yang dedicated untuk mobil ini yang berupa fast charger. Jadi kalau yang bawaan itu chargernya itu kecil dan ngecharge-nya lama banget ya. Jadi kalau misalkan kita beli mobil ini memang ada beberapa tambahan biaya untuk membuat mobil EV ini bisa kita kendarai sehari-hari dengan baik ya. Jadi jangan sampai misalkan kalau kita sudah gunakan seharian terus kita charge besok paginya taunya nggak full gitu ya. Jadi memang untuk mengubah satu tatanan environment untuk sebuah kendaraan listrik itu butuh waktu. Dan untuk semua rumah bisa ngecharge mobilnya sendiri itu juga butuh waktu. Dan pemerintah selama ini juga cukup proaktif ya untuk mendukung adanya produsen-produsen mobil listrik agar jumlah mobil listrik di Indonesia itu bisa bertambah dengan seiring waktu. Oke, sekarang saya lagi coba kencang nih gue bawanya nih, lihat nih. Sah ya kan. Nah, kedengaran suaranya agak masuk ya kalau kita kencang. Sekarang speed saya di 74. Nah, saya coba untuk manuver. Ya, memang kerasa body roll ya karena mobilnya kecil banget dan tadi saya bilang membannya kecil. Jadi mobil ini kalau bisa jangan bawa kencang-kencang sih. Top speednya itu katanya di 101 km per jam ya. Tapi sebenarnya tarikannya oke sih, saya tarikannya suka banget sih ini. Tapi sayang top speednya nggak bisa terlalu tinggi ya. Untuk driving position, mobil ini memang idealnya itu digunakan untuk jarak dekat ya. Kalau kita untuk jarak jauh kayaknya pegal juga sih. Lagi pula mobil ini kan nggak ada bagasi, jadi kalau misalkan kita mau jalan jauh, bawa koper mungkin agak sulit ya. Mungkin bagusnya itu ada rooftop, kita pasang ada bagasi tambahan. Kita tuh punya mobil listrik, itu adalah salah satu cara kita itu untuk menyumbang untuk lingkungan. Karena apa? Dengan mobil listrik ini kita menjadi first mover gitu ya di Indonesia untuk memiliki mobil listrik dan untuk mencoba sesuatu yang baru dengan tujuan pertama ya. Kita pengennya kan memang hemat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mobil listrik itu memang secara biaya dari KWH kalau kita bandingkan dengan liter bensin itu kita jauh lebih hemat ya, karena per KWH itu kalau kita ngecas di Pertamina itu sekitar 50 kWh itu biayanya sekitar 100.000 ya. Sedangkan kalau bensin 100.000 tuh ya cuma dapat 67 liter ya, atau kalau pakai yang paling murah ya cuma dapat 10 liter. Itu pun cuma dapat mobil irit aja tuh sekitar 100 km ya. Jadi secara biaya memang jauh lebih hemat. Yang kedua ya memang dengan ada mobil listrik ini kita tidak perlu bolak-balik ke pompa bensin. Jadi setiap kali kita pulang kita tinggal charge seperti halnya kita nge-charge HP kita ya. Ini nutupnya gimana ya? Oh gini nih. Itulah tadi ya beberapa keluhan yang diterima oleh Wuling Arista Kalimalang. Bagaimana menurut Anda? Apakah sekarang mobil ini worth it dibeli? Apalagi sekarang harganya sudah turun 10% ya dengan adanya subsidi dari pemerintah. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Kelly, terima kasih kepada Wuling Arista Kalimalang untuk kesempatannya mereview Wuling REV. Sampai ketemu lagi.